Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Nur Hadi masih setia membacakan Memoir Sang Mujahid. Di video ini saya akan membacakan subjudul Pengobatan Besi Panas. Ada salah satu metode pengobatan dalam Islam yang juga telah disebutkan dalam hadis yang bernama Al-Qai. Al-Qai ini merupakan metode pengobatan suatu penyakit dengan menempelkan besi panas pada area tubuh yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Al-Qai pada hadis berikut. Sesungguhnya obat itu ada pada 3 hal, yaitu minum madu, berbekam, dan Al-Qai. Namun aku melarang umatku melakukan Al-Qai bakar. Hadis riwayat Muslim. Begitulah bunyi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pengobatan qai. Meski dalam hadis tersebut terdapat larangan, Ustadz Haris tetap yakin bila teknik ini ada manfaatnya. Hal ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut jika teknik qai adalah bagian dari usaha mengobati penyakit. Dasar dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang turut menginspirasi Ustadz Haris dalam belajar ilmu qai. Metode pengobatan ini dilakukan dengan alat berupa logam atau besi yang dipanaskan. Setelah panas, logam tersebut lantas ditempel di bagian tubuh pasien yang sakit. Tentunya, terapi qai ini tidak dengan cara asal ditempelkan saja, melainkan ada metode, kiat-kiat, dan titik-titik khususnya. Keluarga Ustadz Haris mulai mengenal dan belajar ilmu ini di awal tahun 2011. Lokasi pertama tempat belajar qai yang mereka ketahui saat itu adalah di Pulau Sulawesi. Lokasinya memang terhitung jauh, tidak hanya berbeda pulau. Bandung dan Sulawesi juga berbeda zona waktu. Kendati demikian, perbedaan pulau dan zona waktu dari kedua tempat ini tidak menghentikan langkah Ustadz Haris. Seperti biasanya, Ustadz Haris tidak memandang jarak dari sebuah lokasi selama digunakan untuk belajar. Ustadz Haris pasti langsung ingin menuju ke tempat manapun yang kiranya dapat menambah ilmunya, termasuk jika itu di Sulawesi sekalipun. Akan tetapi, rencana menuju Sulawesi yang telah dinantikan itu mendadak batal dilakukan. Hal ini karena Ustadz Haris beserta tim mendengar kabar bahwa ada seorang habib yang mempraktekkan ilmu qai di Jakarta. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberi kemudahan bagi Ustadz Haris untuk mempelajari ilmu ini karena lokasi pengajar yang lebih dekat. Dengan begitu, Ustadz Haris dan tim bisa lebih mudah datang ke tempat habib tersebut untuk menyimak bagaimana sang habib melakukan terapi qai. Sebagai orang dengan jiwa belajar tinggi, rasa antusias Ustadz Haris dalam menimba ilmu qai sama membaranya seperti ketika mempelajari pengobatan lain sebelumnya. Tidak hanya memperhatikan dengan detail, beliau juga begitu serius dan menyeluruh dalam mempelajari ilmu ini, termasuk sedetail apa bentuk besi yang harus digunakan, seberapa panas, dan seberapa merah warnanya setelah besi tersebut dipanaskan. Begitulah totalitas Ustadz Haris ketika mempelajari berbagai ilmu, sampai-sampai hal yang sekilas terlihat sepele, remeh, dan aneh seperti contoh di atas justru dianggap beliau sangat penting. Ustadz Haris seperti tidak ingin ketinggalan satu hal pun terkait apa saja yang ada di dalamnya. Proses Ustadz Haris menerapkan ilmu qai yang diperolehnya juga tergolong berani. Terbukti ketika beliau langsung mempraktekannya kepada seorang pasien dari Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Pasien ini sendiri adalah teman Ustadz Haris. Salah seorang teman ini kebetulan sedang menderita stroke dan kepercayaannya kepada Ustadz Haris membuat beliau menurut hendak diperlakukan apapun dengan metode pengobatan qai tersebut. Setelah pemahaman akan qai lebih dalam dan teknik pengobatannya dikuasai, Ustadz Haris pun
menggunakan metode ini untuk mengobati beberapa pasien beliau. Ilmu K juga telah diajarkan kepada tim Iqra Sehat yang lain, sehingga pengobatan ini bisa dipraktekkan kepada pasien dengan aman. Alhamdulillah, sejauh penerapannya, biiznillah para pasien sembuh dengan metode pengobatan K ini. Seiring waktu berlalu dan atas berbagai pertimbangan, Ustadz Haris akhirnya hanya mempraktekkan ilmu K bila memang benar-benar diperlukan. Dengan kata lain, hanya akan menggunakannya apabila memang sedang dalam kondisi darurat. Bagaimanapun, penjelasan Rasulullah SAW yang telah memakruhkan Al-K jauh lebih utama didengar, diikuti, dan diamalkan daripada keinginan pribadi kita sendiri. Nah pemirsa, tetap pantengin terus kanal Bacain ini, karena insya Allah subjudul umpan sebuah penemuan akan saya bacakan pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.